Silakan duduk. Shalom. Saya mau tanya, siapa yang pernah mendengar kesaksian saya? Angkat tangan coba. Nah, yang belum pernah angkat tangan coba. Nah, yang bingung angkat tangan. Nah, saya kesaksian sebentar aja. Nah, satu kali saya diundang untuk sama Danjen Kopassus, Komandan Jenderal Kopassus. Waktu itu dia berkata sama saya, dan itu rumahnya dijaga oleh pasukan khusus baret merah. Dia tanya sama saya, Pak Daud, apakah ilmu hitam itu ada? Kalau memang ilmu hitam itu ada, buktikan keberadaan ilmu hitam itu di depan saya. Di situ saya bingung. Kalau saya tidak buktikan, dia tanya mana buktinya. Tapi kalau saya buktikan, berarti saya masih praktek ilmu hitam. Nah, di situ bingung saya. Dan apa yang terjadi? Saya doa. Kenapa? Yang ngomong ini jenderal, bukan kopral. Dan dia ngomong, mana buktinya? Jenderal bintang 2, komandan pasukan elit. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kali ini engkau perlu tolong saya. Tiba-tiba saya lihat ada suatu cahaya. Cepat seperti kilat. Saya doa, dalam nama Yesus. Langsung cahaya itu berubah menjadi paku terbang melayang di udara gini. Langsung jenderal ini berkata, apa ini Pak Daud? Itulah santet. Demi nama Yesus, plek jatuh. Langsung dia ngomong gini, siapa penyantetnya? Alamat di sini, jalan ini, pelakunya ini. Kok tahu Pak Daud? Bekas tukang santetnya. Nah, langsung dia ngomong, Pak Daud, siap. Anda diminta sama negara saat ini untuk menjaga keamanan negara. Anda diminta untuk menjaga Presiden Republik Indonesia, SBY. Saya diminta untuk menjaga SBY untuk pengamanan khusus, untuk penangkal, melumpuhkan ilmu hitam. Tidak terlalu lama, 2004 sampai 2014. 10 tahun saya menjaga Presiden. Khusus bagian untuk penangkal ilmu hitam dan untuk penanggulangan teroris. Nah, waktu itu 10 tahun dan saya mengundurkan diri 2014. 2013 saya minta pengunduran resmi, minta sama Kasat bahwa 2014 siapapun presidennya saya tidak jaga lagi. Nah, kenapa? Saya mau kembali ke gereja. Makanya 10 tahun lebih saya tidak khotbah di tempat pendeta Samuel Gunawan. Nah, sekarang baru nongol. Nah, yang kesaksian bagaimana saya bertobat. Kalau orang belum kenal saya, mantan paranormal, dukun sakti. Dikira orangnya kakek berjenggot gondrong. Tidak taunya orangnya kecil tapi keren. Nah, saya orang Blasteran, papa saya orang Chinese, mama saya ibunya Jawa, ayahnya Cina. Jadi saya 75% Chinese, 25% Jawa. Dari keluarga Jawa inilah mama punya ibu, yaitu nenek saya. Nenek ini punya ibu lagi, yaitu kakek nenek buyut. Keluarga dari kakek nenek buyut inilah kakek nenek guru saya. Kakek saya terkenal dengan tokoh aliran putih, Sapuangin. Terkenal dengan ilmu saipi angin pindah tempat. Dan terkenal dengan ilmu kebal, aji lembu sekilan, tembak sejengkal. Dan terkenal dengan ilmu panglemunan, ilmu menghilang. Dan kakek saya dulu dari peta, pembela tanah air. Dan dia dulu dari peta jadi heho, pasukan Jepang. Karena dulu kan dipaksa semua untuk ikut pasukan itu. Nah, itu beliau satu letingnya Ahmad Iyani. Nah, itu kakek saya, peta awal. Nah, kakek saya tokoh aliran putih, nenek saya tokoh aliran hitam. Nah, lahirlah saya abu-abu. Nah, nenek saya terkenal ilmu santetnya setan kober. Kalau dia membunuh orang, anak cucu dibunuh semua. Dan dia menguasai santet 3 benua dengan keahlian menyetop jantung. Nah, kakek nenek buyut saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diturunkan. Dan yang bisa menurunkan ilmunya adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran weton stupaing. Dalam angka Jawa 99. Nah, di antara 5 bersaudara, laki semua, Pandawa 5. Saya anak nomor 2, lahir di weton keramat. Karena itulah
sejak usia 9 tahun dididik dan dilatih untuk menjadi seorang dukun. Dan waktu itu saya masih ingat guru saya ngomong sama saya gini, untuk menjadi yang terkuat harus menjadi yang paling menderita. Apa yang paling kamu takutin dalam hidup ini? Saya hanya takut satu aja, lapar. Betul? 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 Siapa yang setuju? Angkat tangan. Nah, langsung guru saya ngomong, kamu takut lapar. Apa yang kamu takuti itulah, jadilah yang ditakuti itu. Langsung dia bawa satu pisau, lama satu botol air, dibawa ke hutan. Jep, langsung. 1 bulan ketemu saya, kamu hidup atau mati. Kamu takut lapar, sekarang benar-benar. Nah, di dalam hutan itulah saya bertahan. Hanya 1 botol air dan 1 pisau. Maka saya bisa makan kucing, ular, kadal, kodok, semua sikat. Yang tidak saya sikat hanya kaki meja. Nah, disitulah saya bertahan. Makanya saya tidur dulu pakai pisau, senjata. Nah, disitulah saya dilatih awal pertama. Ingat, kamu takut sama setan dan jadilah setan itu. Nah, itu motonya seperti itu. Kalau yang menghalangi kamu dewa, tebaslah dewa, bilang gitu. Di situ saya diajar bagaimana kekuatan itu. Nah, sekarang setelah kamu punya mental, baru belajar ilmu gaib. Jadi kalau orang tidak punya mental belajar ilmu gaib, jadi sarno, sarape keno. Jadi mental dulu dikuatin dulu. Nah, pertama kali saya belajar adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu, sampai sekarang tidak bisa renang. Nah, disitulah saya belajar ilmu kebal, ilmu menghilang. Nah, selama saya belum bertobat, tidak pernah bayar bis dan angkot. Setelah tobat, baru bayar. Jadi setiap hari saya gunakan ilmu itu, ting, hilang. Nah, usia 10-11 tahun dibekali 100 macam pusaka, keris, tombak, pedang, dan 6 pusaka kebal. Besi kuning, mustika delima, lulang kebelandoh, kitab Stambul, kul buntet, badar besi, anti tembak, anti bacok, anti cukur. Jadi semua kebal. Saya masih ingat itu, guru saya setelah saya menguasai ilmu kebal, ilmu besi kuning, rubah dan susuk jarum emas dan jarum tembaga, guru saya lupa, aduh kamu kan belum disunat. Langsung ngomong, ya sekarang coba aja sunat, siapa tahu masih mempan. Nah, akhirnya disunat. Yang nyunat gini, yang nyunat gini, udah telanjur kebal sempurna. Jadi rambut ndak bisa dipotong, semua ndak bisa dipotong semua, kebal semua. Guru saya ngomong, dah terlanjur gimana? Wah, dah langsung kebal. Nah, rambut ini hanya bisa dipotong kalau bacaan selamatan, terusan baca mantra dulu, baru bisa dipotong. Kalau ndak bisa, kebal rambutnya adalah. Nah, guru saya ngomong, ingat, kamu sudah menguasai kebal sempurna. Ingat, kalau kamu mati, ditolak langit, tolak bumi. Badanmu tidak bisa kembali ke tanah, karena seluruh tubuh kamu kebal segala senjata. Nah, di situ lulus SD, saya dibekali ilmu aji sirep begonondo. Kalau mantra itu diucapkan, satu kampung tidur semua. Ilmu untuk ngerampok. Nah, kalau zaman dulu untuk perang, sirep, itu guru saya. Kelas 2 SMP guru saya berkata, ada satu langkah lagi. Kamu harus menguasai ilmu terakhir. Ilmu pamengkang jagat tutup bumi sapitu. Membelah dunia dengan kekuatan 7 kegelapan paling gelap. Tapi ilmu yang memiliki rahasia. Seumur hidup kamu, kamu tidak boleh menikah dan berhubungan dengan wanita. Harus jadi perjaka ting-ting, bukan tong-tong. Iki yang susah. Kamu harus hidup dalam mati, mati dalam kehidupan, mati akan cinta, mati akan nafsu, mati keinginan, dan puncak tertinggi dalam semua kekuatan gaib adalah hidup dalam kematian. Nah, setelah saya menguasai ilmu itu, guru saya berkata, dengan menguasai ilmu terakhir, sudah waktunya kita berpisah.
Sebelum aku mati, aku tahu rahasia takdir. Nanti kira-kira usia 18 tahun, kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur. Dan kalau kamu ketemu dia, itulah jalan terang. Kira-kira umur berapa guru? 17-18, kira-kira itu. Kamu melihat cahaya itu. Langsung saya tanya, guru, bagaimana saya ketemunya? Sang takdir menuntun jalan takdir kamu. Kira-kira usia 18 tahun, kamu lihat terang. Usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur. Waktu aku hidup tidak pernah bikin susah anak cucu. Demikian nanti waktu aku mati. Aku mati kira-kira jam 2:30. Sebelum aku mati, tak tinggali rezeki. Besok nomor buntut SDSB, Rebu malam Kemis, keluar nomornya 50. Kamu belikan ini uang untuk beli peti matiku. Jadi peti mati bayar sendiri dah. Langsung gini, Tony, ya guru, ingat, waktu aku masih muda seperti kamu, aku ingin ada di atas. Dan pada waktu di atas, tidak ada kawan dan tidak ada lawan. Dan guru saya memang sampai matinya tidak tertandingi. Dan dia itu umur 100 tahun, itu masih saya ngelatih bela diri setiap hari 6 jam. Dan sekali tendang, pohon pisang ambruk. Dan dia salto 3 meter. Gitulah. Itu masih latihan. Seperti aku muda, demikian saat ini. Waktu aku muda, aku seperti kamu, ingin ada di atas. Aku latihan, skill, kemampuan, instingku sama. Sampai aku ada di atas. Dan ingat, pada waktu kamu di atas, ingat wasiatku. Kamu harus hidup seperti di bawah. Skill kamu, latihan kamu, insting kamu, dan kemampuan kamu sama seperti waktu di bawah. Waktu di atas, kalau kamu berubah, kamu hancur. Jadi kamu punya kemampuan, skill, kemampuan, insting kayak di bawah. Aku akan mati, kumpulkan seluruh keluarga. Langsung keluarga dikumpulin semua, langsung dia gini. Meninggal tanpa sakit, dah meninggal, langsung meninggal. Setelah guru saya meninggal, saya kehilangan arah. Usia masih remaja, dibekali kekuatan sehebat itu. Katanya ada dukun sakti, saya datengin. Tentunya, ting, ilmu menghilang. Dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini? Malah dukunnya jadi murid saya. Saya kalahkan dukun-dukun berbagai aliran, bertarung terus setiap hari. Bertarung terus, karena ilmu itu kan panas, mau nyoba terus untuk menjadi kayak guru saya, legenda, tak terkalahkan. Saya kalahkan lawan-lawan. Mendekati usia 18 tahun, diajak kakak saya, Tan, ada KKR-nya Gilbert Lumaindong, ceweknya sip-sip. Saya ngomong, ndak bisa, pantangan saya perempuan, yang cari cewek bukan kamu, tapi saya. Kamu cukup gunakan aji jaran goyang, teko gendeng mulih ngangkleng, datang sinting pulang edan. Nah, kalau kena ilmu itu susah lepas. Nah, saya ikut KKR Gilbert, duduk di belakang. Tiba-tiba Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai. Nah, dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang orang. Saya baca mantra setan kober. Yes! Gilbert berkata, haleluya, ilmu saya kabur. Gilbert ngomong, siapa dukun-dukun jimat-jimat maju ke depan. Saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Saya kira Artakol itu tempat adu ilmu. Dari belakang saya maju ke depan. Wah, langsung. Untuk apa? Daftar bertarung. Maju. Nggak taunya Artakol itu maju didoain. Nah, saya tantang Gilbert bertarung. Kalau aku kalah ikut kamu. Kalau kamu menang,
Ingat, kalau aku kalah ikut kamu, kalau kamu menang aku ikut kamu. Tapi kalau aku menang kamu mati. Gilbert ngomong, baiklah. Saya singkat aja, saya bertarung sama Gilbert, ditemani berapa pendeta dia. Saya kalah, mental, hilang ingatan, gila 1 tahun. Saya didoain pendeta-pendeta, bukan tambah sembuh, tambah gila. Nah, tepat 1 tahun, tiba-tiba terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah aku, YHWH, Yahweh. Jadi pada waktu saya mendengar nama Allah, itu adalah Yahweh. Langsung. Wajahnya melebihi cahaya matahari, sinar pelangi. Akulah Alfa, akulah Omega. Aku adalah aku, akulah aku, YHWH, Yesua HaMasiah. Saya ketemu Yesus sendiri tahun 93. Tidak bisa lihat wajahnya, hanya jubahnya dan lubang pakunya ada di sini. Coba semua pegang bagian sini. Bukan di sini. Kalau di sini dipaku robek, maka bagian sini, maka bisa nah ini loh. Saya ketemu Yesus sendiri tahun 93. Dan dia langsung ketemu saya, tumpang tangan, langsung gini. Hilang. Disitulah saya bertobat, sembuh dari hilang ingatan. Saya ketemu Gilbert, disuruh sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab di Inteos, murid pendeta Pontas Pardede, lulus tahun 96, ranking 4, tepuk tangan dulu. Karena muridnya tinggal 4. Nah, tahun 2001 saya diminta untuk ngasih pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. 2001 bidang reserse intelijen, penangkal ilmu hitam. Jadi untuk bagaimana mengeksekusi ilmu kebal atau menangkap kejahatan berhubungan ilmu menghilang, ilmu reserse, penyidikan. Itu tahun 2001 sampai 2003 di Akademi Kepolisian Semarang. 2004-2014 saya jaga presiden. 2014 sampai sekarang saya kembali ke gereja. Nah, tapi waktu saya jaga tetap ke gereja pelayanan. Tapi tidak seperti sekarang ini. Sekarang banyak untuk keluarga. Dulu hampir tidak ketemu. Tiba-tiba anak udah gede gitu lah. Nah, dan apa yang terjadi? Saya mau tanya sama saudara. Siapa yang percaya Yesus yakin masuk surga? Angkat tangan. Apakah kalian pernah mati? Berbahagialah orang yang percaya. Walaupun tidak melihat. Saya percaya karena saya melihat. Kita buka dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Ayat pertama sampai dengan ke-7. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2 sudah baca? Di rumah apa, saudara? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi mana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kau mengenal dia, dan kamu telah melihat apa, saudara? Dia. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, hanya ada satu jalan untuk masuk surga, yaitu nama Yesus. Nah, dan Yesus pergi ke surga, naik ke surga
untuk nyiapin rumah bagi kita. Di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Waktu saya lulus sekolah Alkitab, saya lihat kehidupan pendeta. Pendeta itu susah sekali. Banyak proyek thank you, proyek terima kasih. Capek-capek doain jemaat dalam nama Yesus sampai ludah habis. Waktu mau pulang hanya ngomongnya gini, terima kasih pendeta, ongkos pulang pergi bayar sendiri. Dan saya lihat jemaat yang pelit sama yang murah hati, banyak yang pelit. 1000 jemaat, 900 pelit, 100 orang itu murah hati, itu pun mujizat. Wah, saya lihat wah susah sekali jadi pendeta. Maka saya banting setir ke bisnis. Karena jadi pendeta berat, jadi hamba Tuhan proyek thank you. Nah, saya mulai bisnis dan berhasil. Seumur hidup saya, dari saya lahir tahun 74 sampai 2018, saya tidak pernah utang bank. Saudara boleh cek bank seluruh dunia tentang saya, seputih salju. Saya tidak ada utang bank seumur hidup, karena saya paling takut utang bank. Nah, disitulah saya merintis bisnis dari pengecer, agen sampai jadi pabrik tanpa utang bank dan hanya modal 100.000 rupiah. Saya jadi pabrik plastik. Nah, setelah berhasil lupa panggilan Tuhan. Nah, makanya orang lupa Tuhan itu pada waktu diberkati. Manusia ingat Tuhan waktu susah, betul? Yang ngomong betul pelaku semua. Dan apa yang terjadi? Waktu saya doa, Tuhan bicara, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapa. Hah? Mati. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau kiranya umurku diperpanjang sesaat saja, aku melayani Engkau sampai akhir hidupku. Tuhan berkata, sudah waktunya. Di situ saya bingung, kalau saya mati modelnya kayak apa? Bingung. Nah, saya ngomong sama mama saya, Mah, aku mau pulang ke rumah Bapak. Loh, apa kamu stres mikirkan tagihan? Nah, saya bingung modelnya mati kayak apa. Nah, saya naik motor boncengan sama temen. Saudara, kecelakaan motor yang berbahaya itu bukan di depan, tapi yang di belakang. Karena di depan tahu menghindar, yang belakang kan enggak tahu, gitu lah. Tiba-tiba, brak, gitu aja lah. Saya ngalami sebabnya. Nah, teman saya naik sepeda motor kenceng. Nah, nyalip truk. Truknya ini tiba-tiba berhenti. Maduar. Nah, yang di depan gini menghindar gini, saya kan enggak tahu, tiba-tiba gini. Udah temangsang di bak truk. Makanya kecelakaan itu yang paling bahaya, motor itu yang di belakang. Karena enggak tahu apa-apa. Maduar gini. Jadi begitu buka mata sudah dek, gelap langsung. Buka mata dek, gelap repet gitu dah. Tiba-tiba gelap. Tiba-tiba saya lihat diri saya sendiri. Jadi dua. Itu tubuh saya, ini roh saya. Dan ada malaikat menjemput saya. Tingginya 3 meter. Diajak naik ke atas. Diajak naik ke atas. Dan di situ ada lantai emas dan tangga emas. Dan di situ malaikat menyembah Tuhan seperti derau air bah. Berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa. Malaikat itu berkata, saya juga ngomong, saudara, nanti kita di surga itu ada bahasa sendiri. Bukan bahasa Indonesia atau Inggris, tapi bahasa malaikat, bahasa roh. Gitu dah. Tapi ngerti apa yang dikatakan. Sebelum kau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk satu ruangan dulu, ruang maha kudus. Dan malaikat itu berkata,
Sebelum lagu-lagu pujian penyembahan dinyanyikan di bumi, terlebih dulu dinyanyikan di sorga. Jadi lagu barunya bumi itu lagu expirednya sorga. Lagu lama semua. Nah, di situ saya disuruh masuk satu tempat. Tirainya terkoyak dari atas ke bawah. Dan saya lihat tabut perjanjian. Dan terdengar suara. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Ku nyanyi haleluya di depan tata suci-Mu. Terus itu seperti derau air bah. Mari engkau menghadap yang maha kuasa. Di situ saya kembali lagi ke tangga emas itu. Di situ yang ditata bicara. Daud, 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 Daud. Sebenarnya sudah waktumu ada di tempat ini. Tapi karena engkau minta umurmu diperpanjang, maka umurmu akan kuperpanjang di muka bumi. Dan selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Tapi sebelum kau kembali ke rumah orang tuamu, ke muka bumi, maka akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Langsung, akulah Alfa, akulah Omega, akulah Yahweh. Yes. Langsung kayak layar lebar. Sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu. Yes. Hari-hari yang akan terjadi, Indonesia akan terpecah menjadi 3. Timor sudah lepas, 2 akan menyusul. Yes. Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai krisis 98. Sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi 2018. Sekarang sudah mulai dolar mendekati berapa? 14.000 lebih. Akan terjadi apa? Krisis untuk menuju pemulihan Indonesia 2023. Yes. Saya lihat bom meledak di sana sini. Waktu saya lihat bom meledak di sana sini, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, aku ndak jadi balik ndak apa-apa. Wong bom adalah. Tuhan berkata, engkau harus kembali ke rumah orang tuamu. Mari kutunjukkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di surga tidak ada orang mati. Yang ada hanya Tuhan dan para malaikat. Orang-orang mati dalam Tuhan itu di Firdaus. Surga sama Firdaus itu beda. Kenapa? Dua-duanya saya pernah ke sana. Jadi saya bisa cerita adalah siapa yang ingin ke sana hari ini? Belum siap, betul? Saya sudah ke sana. Jadi saya bisa ngomong. Dan apa terjadi? Mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan, lantainya emas. Dan ada benteng, ada tembok air mengalir. Itu terbuat dari batu blue safir, ruby, emerald, cat eye. Dan yang tidak ada adalah batu akik. Jadi di surga malah justru batu akik tidak kelihatan. Adanya itu paparaca, blue safir, ruby, cat eye, emerald. Nah langsung, apa yang ingin kau tanyakan? Ku jawab, Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan bicara, engkau tidak perlu tahu waktunya dan masanya. Karena tidak ada seorang pun manusia, nabi maupun malaikat yang tahu kapan aku datang. Yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Kalau gitu Tuhan, aku ingin tahu siapakah jodohku. Kalau dikasih yang gini, lebih baik tidak balik. Langsung gini, sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu. Akulah Alfa, akulah Omega. Akulah yang mengawali segala yang ada. Saya lihat lubang pakunya di sini.
hari-hari yang akan terjadi kelihatan semua. Sebenarnya hidup ini kita tinggal menjalani. Hari yang akan datang itu sudah ada di sana. Yes. Saya lihat ada wanita rambut lurus panjang. Siapa itu Tuhan? Itu istrimu di masa depan. Mau lihat wajahnya ditutup. Tuhan, yang rambut panjang jutaan gimana nyarinya? Engkau akan ketemu di satu tempat. Saya ketemu istri saya di Jogja, di KKR, rambut lurus. Hari yang akan terjadi, semua kelihatan. Ada seorang wanita, seorang putri, anak kecil, tertawa, tersenyum ke saya gini. Siapa itu anak kecil itu perempuan? Itu anakmu di masa depan. Bayangkan, sebelum saya menikah, sebelum ketemu istri saya sudah lihat anak saya. Kelihatan. Dan anak itu namanya Felicia. Udah gede segini. Sekarang umur 13 tahun. Jadi sebelum dia lahir, saya udah lihat dia. Gini. Ya, itu anakmu di masa depan. Ada seorang pengkhotbah, gemuk, pendek, jelek. Siapa itu Tuhan? Itu engkau di masa depan. Yes. Hari-hari yang akan jadi. Engkau jadi penasihat orang-orang terkemuka di negerimu. Terusan Tuhan ngomong, sudah waktunya kamu kembali ke rumah orang tuamu. Pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Tuhan, sebelum aku kembali ke rumah orang tuaku, aku minta satu hal, jangan engkau tolak sampai aku ke tempat ini lagi. Jawab iya dulu. Tuhan berkata, sudah waktunya kamu balik. Saya ngomong, enggak mau balik. Sebelum kau jawab iya dulu permintaanku. Tuhan ngomong, baiklah, kecuali kedatanganku, ku jawab iya. Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau kaya lupa siapa engkau. Dan kalau jangan beri pula aku kemiskinan. Karena orang miskin itu susah, modal hanya nekat terus. Aku minta satu aja Tuhan, sampai balik ke tempat ini. Apa itu? Cukup bisa beli apa-apa. Betul? Tidak usah serakah. Langsung Tuhan gini, baiklah kau kemari. Selama engkau di bumi, engkau akan cukup. Dan aku sendiri, bukan nanti malaikat yang menjemputmu, tapi aku sendiri yang akan menjemputmu. Sudah waktunya kamu kembali. Ingatlah, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Karena waktunya tiba, bukan malaikat yang kuutus menjemputmu, tapi aku sendiri yang akan menjemputmu. Sudah waktunya kamu balik. Saya suruh naik kereta berkuda, turun ke bumi. Itu kudanya berapi, kuda putih bersinar api. Roh saya masuk, les, saya hidup kembali. Mama saya, Daud mati, kok hidup lagi? Dan Tuhan bicara dari surga, lagu-lagu yang kau dengar tadi, kuberikan padamu sebagai tanda engkau pernah ada di surga. Di situ saya baru mengerti. Langsung saya nulis lagu awan kemuliaan, ku nyanyi haleluya, tabut kekuatan. Saya semua alat musik bisa pegang, tidak bisa main. Tapi saya sudah menggubah lagu, tidak terlalu banyak, 75 lagu. Itu lagu dari sana. Nah, jadi surga ini tidak ada orang mati. Kenapa? Ingat, menunggu hari pembagian mahkota. Nah, orang-orang yang mati dalam Tuhan, posisi ada di mana? Betul? Itu ada di Firdaus. Firdaus itu bagian dari surga. Ibaratnya kalau Surabaya
masih Sidoarjo untuk menunggu hari pembagian mahkota. Karena kebetulan saya sudah lihat di sana juga. Dalam hidup ini ada waktunya lebih baik tidak tahu masa depan daripada tahu masa depan. Tapi yang penting kita percaya indah pada waktunya. Ayah saya meninggal itu 2018 tanggal 13 Januari. 2 minggu sebelum meninggal, waktu doa Tuhan bicara, Daud, ada apa Tuhan? Siapkan tanah kuburan untuk ayahmu. Hah? Mati? Saya ngomong sama adik, Han, ayo kita cari tanah kuburan di Delingan. Untuk siapa? Untuk papa. Hah? Papa mati Daud? Ya. Saya itu langsung saya kembali ke rumah orang tua saya. Papa saya gini, Daud! Papa saya itu sehat, kelilingan plastik, agen plastik, masih ngangkati plastik. Baru megang nota gitu. Oh, kamu cari tanah kuburan untuk sopo? Untuk papa. Hah? Loh aku mati toh? Iya. Makanya papa harus bertobat mulutnya. Papa saya itu percaya Yesus, tapi mulutnya tidak bertobat. Jadi kok maki-maki pembantu. Pembantu gini-gini, maki-maki mama saya, anjing aja dimaki-maki sama dia, pokoknya semua dimaki-maki sama dia. Makanya sampai dikasih nama babah kresek, kayak tas kresek yang selalu kresek itu, karena ribut terus tiap hari. Nah hari itu langsung berubah, baikin pembantu, baikin mama saya, baikin tukang pijet yang dimaki-maki dia, pokoknya dibaik-baikin semua. Setelah itu pajak motor, pajak semua dilunasi, listrik dilunasi, semua utang dilunasin, semua lunasin, baju disetrika semua, termasuk jas yang nanti akan dipakai untuk penguburannya dia disiapin sendiri, disetrika gitu semua, dikasih gada di lemari gitu, untuk apa? Menunggu waktunya. Nah, 13 Januari saya khotbah di Jakarta mau ke Surabaya. Karena hari Minggunya saya khotbah di Victoria, tempatnya Pak Irman Santoso. Nah sampai ada di Surabaya, Surabaya, tiba-tiba Tuhan bicara, Daud, ayahmu kupanggil pulang, batasnya jam 10 malam. Bayangin, dikasih waktunya, jamnya, detik, waktunya. Langsung saya telepon, Mama di mana? Ini sama papa baru beliin bakso. Papa mau dipanggil Tuhan. Bagusnya melayani, bukan mati Jadi papa saya beliin bakso, makan bakso. Langsung adik saya, kakak saya telepon semua. Ingat, papa mau dipanggil Tuhan. Batasnya jam 10 malam. Siap semua. Jadi semua ngeliatin papa saya. Sebentar lagi mati. Dan apa yang terjadi? Maka saya ngomong-ngomong aja, ngomong biasa, ngobrol masalah bisnis, kerjaan. Tiba-tiba jam 8 serangan jantung. Saya doa sama Tuhan, Tuhan beri waktu 1 malam saja supaya saya ketemu ayah saya sebelum engkau memanggil. Tuhan ngomong sama saya doa Tuhan beri waktu 1 malam aja. Bicaralah Tuhan. Nggak dapat jawaban. 1 malam saja. Karena apa? Kalau saya naik pesawat nggak bisa, adanya Minggu pagi jam 6. Mau naik kereta 5-6 jam. Naik mobil 6 jam. Naik bis 6 jam. Surabaya Solo kan tidak. Jam 9 saya doa. Jam 9.30 saya ditelepon. Ini papa di ruang ICU gini-gini, serangan jantung. Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Tuhan tuh menunggu saya ngomong kehendak-Mu yang jadi. Waktu saya ngomong kehendak-Mu yang jadi, langsung Tuhan bicara. Hari ini, jam ini, detik ini, ayahmu bersama-sama aku di Firdaus. Yes, langsung kelihatan. Itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya ada di Surabaya, bisa langsung lihat papa saya di Solo. Dipegang-pegang dadanya gini, dan dari tubuhnya keluar cahaya, depsap,
langsung pindah ke satu tempat. Tempatnya itu tiada ujung dan ada pintunya. Itu bersinar putih kristal, langsung buka begitu darah. Dan papa saya langsung ditok 69 tahun, meninggal umur 69. Saya baru mengerti yang dihitung tahunnya itu bukan waktu kita lahir, tapi pada waktu terbentuk hari pertama di janin. Jelas? Jelas? Jadi waktu dalam kandungan jadi pembuahan sel sperma dan sel telur. Itu dihitung hari pertama. Baru saya mengerti. Jadi dihitung dari situ, bukan waktu lahir. 69 tahun. Langsung papa saya masuk. Langsung berubah. Jadi kayak usia 20 tahun. Nanti yang tua-tua semua di Firdaus berubah. Nenek-nenek yang ompong-ompong ke Firdaus langsung robah, semua jadi muda. Sama fotonya dengan waktu ayah saya menikah, persis berubah langsung. Di situ ada hamba Tuhan Stefanus Pinky yang meninggal 2017, pelayanan pedesaan. Kok jang Pak di sini ya, kita ketemu di sini. Haleluya. Berarti nanti kita di Firdaus saling mengenal. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan suruh papaku keluar, aku yang gantiin daripada aku dikejar pajak terus. Langsung Tuhan bicara, belum waktunya. Manusia lahir tidak bisa memilih. Manusia mati hanya membawa iman dan perbuatannya untuk dipertanggungan jawab di hadapan Yahweh Yesua Hamasia. Jadi ingat, nama keramatnya Tuhan, nama asli Tuhan. Orang Israel takut menyebut nama itu sehingga dipanggil Yehova, Adonai, Elroy, Elohim. Karena nama itu terlalu kudus. Jadi di sorga namanya itu Yahweh. Nah, dan kita memanggil dia Allah Bapa. Dan apa yang terjadi? Langsung Tuhan bicara sama saya tentang rahasia 2 mahkota. Itu ada berapa mahkota? Nah, saya hanya dijelaskan rahasia 2 mahkota. Itu ada berapa mahkota? Ada 2 mahkota yang dijelaskan sama saya. Pertama, mahkota utama. Apa saudara? Mahkota kemuliaan. Jadi kalau kita percaya Yesus, mempertahankan iman, mati dibunuh, martir, itu langsung mahkota nomor 1. Dan pemberitaan Injil. Injil itu diberitakan, bersaksi tentang Yesus. Orang itu percaya atau tidak, Injil itu diberitakan, udah dapat poin. Justru nomor 1 itu bukan bangun gedung, tapi penginjilan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Kalau kita memberitakan Injil, ada yang bertobat sampai ke Firdaus, poinnya beda. Misalnya saya pelayanan, ini bertobat, setelah itu dia penginjilan, banyak orang bertobat dalam pelayanannya. Poinnya dia saya dapat. Jadi inspirasinya multi level marketing itu di sana. Itu mahkota kemuliaan. Yang kedua adalah mahkota kehidupan. Nah, mahkota kehidupan itu buah-buah pertobatan kita. Misalnya bangun gereja, kita nyumbang, itu mahkota kehidupan. Mahkota apa, Saudara? Jadi yang utama itu penginjilan. Untuk dana misi ke pedalaman, dana misi di pedesaan, sampai di tempat yang tidak tahu tentang Injil. Itu mahkota nomor 1. Itu perintah Yesus Kristus langsung. Nah, yang kedua, mahkota kita nyumbang-nyumbang orang susah,
nengok orang susah, bantu orang-orang sakit, suka menolong, buah-buah pertobatan. Itu mahkota kehidupan. Tapi mahkota tertinggi adalah pada penginjilan. Dan waktu itu Tuhan bicara tentang 2 mahkota ini. Itu ada berapa mahkota? Dan Tuhan ngomong sama saya, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Di Firdaus, itu orang-orang mati dalam Tuhan, jubahnya putih semua, tidak ada jahitannya. Penyembahannya beda dengan di gereja. Kalau di gereja kan gini, atau gini, tekluk tidur. Di sana tuh gini, serasi semua, wajahnya bersinar semua, dan tidak ada yang tua, semua jadi muda, dan mereka menunggu hari pembagian mahkota. Ingat, kita nanti semua akan ke sana, tapi jangan hari ini. Tapi udah waktunya, ya silahkan. Nah, jadi percaya Yesus, mempertahankan iman sampai akhir itu pasti. Tapi untuk mendapat mahkota itu perlu diperjuangkan. Jadi perjuangan kita itu bukan untuk masuk surga. Kalau masuk surga itu pasti. Engkau percaya Yesus, bertahan sampai akhir pasti masuk. Mahkota belum tentu. Langsung ditelepon, kring tas. Daud, papa meninggal jam 9.45. Saya ngomong, udah tahu, udah ketemu di Firdaus. Nah, di situ saya baru mengerti. Ingat, penginjilan. Engkau harus beritakan Injil. Karena itu mahkota utama. Amin. Amin. Nah, jadi orang-orang mati dalam Tuhan ada di Firdaus. Ingat, penjahat di sebelahnya Yesus, dia belum sempat ngasih perpuluhan. Belum sempat ngasih kolekte, belum sempat berbuat baik. Waktu di sebelahnya Yesus, dia berkata, Yesus, kalau engkau jadi raja, ingatlah